semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan topik manajemen limbah B3 ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mengelola limbah padat. Nah, hari ini kita akan fokus pada penanganan limbah B3 gitu ya. Topiknya masih sama terkait dengan limbah gitu ya. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf ya, sebelumnya di pekan lalu ya saya tidak bisa masuk kuliah karena memang ada beberapa kegiatan yang cukup padat gitu ya. Nah, nanti satu pertemuan lagi dengan saya mungkin nanti eh, mungkin sifatnya nanti recording ya. Tidak dalam bentuk tatap muka secara langsung, nanti mungkin bisa diakses kapanpun untuk materi terakhir ya terkait dengan manajemen limbah yang bersifat eh, gas ya. Nanti mungkin eh, di akhir kegiatan, jadi totalnya ada 3 topik yang nanti akan saya sampaikan begitu ya. Baik, langsung saja saya akan memasuki topik yang hari ini akan kita bahas terkait dengan manajemen limbah B3. Baik, yang pertama mungkin kita perlu pahami terlebih dahulu gitu ya, apa yang kemudian dimaksud dengan limbah B3. Definisi limbah itu kalau secara bahasa begitu ya, merupakan suatu material yang sudah tidak digunakan kembali begitu ya, atau merupakan bahan sisa. Sehingga baik dari eh, hasil sisa aktivitas kegiatan tertentu atau kemudian eh, dia merupakan hasil samping gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai limbah. Nah, sementara ketika kita bicara tentang B3 gitu ya, definisinya adalah merupakan bahan berbahaya dan beracun gitu ya, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah hazardous waste ya. Nah, saya ambil istilah ini dikutip dari peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Jadi memang kalau kita bicara tentang limbah B3 itu pengelolaannya tiap negara berbeda begitu ya. Oleh karena itu yang perlu dijadikan sebagai acuan adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah secara resmi ya. Nah, salah satu peraturan yang menjadi induk gitu ya dalam pengelolaan limbah B3 adalah eh, PP nomor 101 ini ya tahun 2014. Sebenarnya banyak, nanti saya sudah tuliskan ada beberapa peraturan yang menjadi acuan dalam pengelolaan limbah B3, namun memang basisnya ya itu merujuk ke peraturan pemerintah di nomor 101 ini ya. Baik, berdasarkan PP tersebut ya, limbah B3 itu kemudian dikatakan sebagai material sisa kegiatan produksi ya, yang kemudian mengandung bahan berbahaya atau material berbahaya dan beracun, yang kemudian ini akan disingkat menjadi B3 atau di termin-termin berikutnya begitu ya. Pembahasannya supaya lebih mudah dengan disingkat menjadi B3, yang merupakan adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat ya, konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, ini panjang banget ya. Jadi yang termasuk material B3 adalah dapat berupa zat, energi atau komponen lain yang yang karena sifatnya atau konsentrasinya dan atau karena jumlahnya ya, yang baik memberikan eh, pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung, itu dapat mencemari dan atau merusak lingkungan hidup. Satu ya. Kemudian dapat membahayakan lingkungan hidup. Dua, kesehatan ya. Tiga, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi cukup kompleks sebenarnya ya, eh, eh, material B3 ini gitu. Nah, baik. Selanjutnya eh, kita perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu ya terkait dengan limbah B3 ini. Jadi yang bisa disebut sebagai limbah B3 itu apa saja? Jadi yang pertama, berdasarkan sumbernya gitu ya. Ini ada sumber yang tidak spesifik, artinya memang tidak diketahui dan kemunculannya tidak bisa didefinisikan gitu ya. Ini dimungkinkan karena misal contoh ya, ada apa namanya, reaksi kimia begitu ya yang kemudian bercampur dengan bahan asing, entah datangnya dari mana, kemudian menghasilkan senyawa tertentu
atau menghasilkan material tertentu begitu ya, yang kemudian membuat material tersebut menjadi berbahaya dan beracun bagi manusia atau makhluk hidup lainnya seperti itu. Nah, ini disebut sebagai sumber tidak spesifik karena ada campuran dari material lain yang tidak bisa didefinisikan secara detail. Nah, yang kemudian kedua, berdasarkan sumbernya bisa dilihat dari sumber spesifik. Artinya memang ketika ada dua material yang memang berbahaya, kemudian dicampurkan, maka hasil campurannya juga akan memberikan karakteristik yang berbahaya. Nah, kalau model material yang seperti ini biasanya mudah di-trace ya, mudah dikelola dan mudah di treatment ya, karena diketahui sumbernya dari mana. Yang ketiga, meskipun tidak terlibat dalam aktivitas produksi gitu ya, namun boleh jadi beberapa material itu masuk ke dalam kategori B3 ya. Contoh misalnya bahan kimia yang kadaluarsa ya. Jadi material kimianya belum masuk dalam proses produksi atau proses manufaktur begitu ya, tetapi material tersebut sudah kadaluarsa ya. Jadi belum sempat dipakai tapi sudah keburu obsolete gitu ya. Artinya material tersebut tidak dapat digunakan dalam proses produksi ya. Kemudian ada tumpahan, sisa kemasan ya, buangan produk yang tidak sesuai dengan spesifik dan sebagainya. Maksudnya sisa kemasan adalah sisa kemasan yang bersinggungan langsung dengan material B3 ya. Sementara kalau sisa kemasan yang bukan atau tidak terkait langsung dengan B3, maka klasifikasinya tidak dimasukkan sebagai klasifikasi limbah B3 ya. Nah, dalam PP nomor 101 tahun 2014 klasifikasi dan tipe, jenis dan sebagainya atau macam jenis B3 itu sudah disusun secara detail ya. Nanti bisa saya share di e-learning PP-nya, atau kalian juga bisa cari di internet, sangat mudah sekali ya, tinggal searching aja PP nomor 101 tahun 2014. Itu di bagian lampiran itu sudah ada detail material yang termasuk dalam klasifikasi B3 ya. Ada banyak sekali jenisnya ya. Namun secara umum bentuknya ya masih pada karakteristik limbah pada umumnya ya. Ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk cairan, dan ada yang bentuk gas ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga identifikasi limbah berdasarkan karakteristiknya ya. Untuk B3 ini secara umum ada 6 yang umum ditemui ya. Mudah meledak ya atau eksplosif ya, mudah terbakar ya, kemudian reaktif, kemudian yang keempat bersifat beracun, yang kelima korosif, dan yang terakhir adalah menyebabkan infeksi atau infectious ya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga jenis limbah yang kemudian dikategorikan B3 atau non B3 itu dilihat dari hasil pengujian toksikologi ya. Nah, jika memang satu material ya yang entah komposisinya belum diketahui ya, kemudian sumbernya tidak diketahui, biasanya untuk mengetahui apakah material atau zat tersebut masuk dalam klasifikasi B3 atau non B3 itu biasanya dilakukan pengujian toksikologi ya, LD50 biasanya. Jadi dalam PP tersebut juga sudah dijelaskan bagaimana pengujian tersebut dapat dilakukan ya. Biasanya yang termasuk kategori B3 adalah material yang dapat menimbulkan sifat akut atau sifat kronik ya, seperti itu. Sifat kronik, maaf. Nah, selanjutnya saya coba sampaikan beberapa peraturan terkait B3 ya. Jadi kalau nanti ada yang tertarik untuk riset di bidang limbah B3, nah ini perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Ini kaitannya, ini basisnya ya. Ini kaitannya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi tidak bicara langsung terkait dengan B3, tetapi ini merupakan payung hukumnya ya. Payung hukumnya yang berkaitan dan tentang bagaimana kita diminta untuk mengelola limbah B3, terutama untuk aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas industri. Ya, kemudian ada Undang-Undang 23 tahun 2014 dan pemerintah daerah. Artinya dalam pengelolaan limbah B3 kita tidak hanya merujuk pada peraturan pusat ya atau peraturan yang levelnya nasional, tetapi juga kita harus merujuk pada peraturan-peraturan yang lingkupnya di daerah. Artinya
ketika kita melakukan kegiatan industri di misalnya ya di Kalimantan Selatan misalnya, atau kemudian nanti kita bangun pabrik di Jawa Timur dan sebagainya, boleh jadi nanti ada peraturan yang berbeda ya, tergantung dari kebijakan pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian ada PP 38 tahun 2007, ini berbicara tentang domain ya, domain kegiatan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat dan seterusnya dan sebagainya. Ini juga nanti perlu diperhatikan karena ada beberapa kegiatan pengelolaan limbah B3 itu yang tidak boleh dihandle oleh pemerintah daerah, gitu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati. Kemudian terkait dengan izin lingkungan, ini dijelaskan pada PP 27 tahun 2012 ya. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, yang peraturan yang membahas secara detail bagaimana kita dapat mengelola limbah B3 ini di PP 101 tahun 2014 ya. Kemudian peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga dikeluarkan untuk mendetailkan bagaimana proses pengelolaan ya terkait dengan limbah B3. Ada Permen nomor 2 tahun 2008, ada Permen nomor 5, 18 dan sebagainya ya. Masih cukup banyak begitu ya. Terkait juga simbol juga dijelaskan dalam Permen Menteri Lingkungan Hidup ya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2013 di nomor 14 begitu ya. Yang umum nanti ditemukan ada 8 kalau tidak salah ya simbol-simbolnya. Kemudian ada keputusan Kepala Bapedal ya yang cukup detail terkait teknis pengelolaan limbah B3 dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa peraturan yang mungkin menjadi referensi dalam penanganan atau manajemen limbah B3. Kenapa peraturan ini penting gitu ya untuk didiskusikan? Karena kesalahan dalam pengelolaan limbah B3 di negara kita itu ancamannya cukup berat gitu ya. Ketika ada salah pengelolaan, maka boleh jadi ancamannya adalah ya ancaman penjara kalau tidak salah ya. Jadi memang kita harus berhati-hati dalam pengelolaan limbah B3. Terutama kaitannya dengan aktivitas yang memang kita fokus pada aktivitas di industri ya, seperti itu. Baik. Dalam pengelolaan limbah B3 begitu ya, kita memang perlu melihat dari awal bagaimana limbah B3 itu dapat dihasilkan gitu ya, sampai kemudian proses penanganannya ya. Nah, ini memang kita dimulai dari aktivitas industrinya. Kita harus memahami betul pada saat kita melakukan aktivitas industri ya, melibatkan berbagai macam material yang kemudian diproses dalam kegiatan produksi tertentu begitu ya. Nah, dari sana mungkin akan menghasilkan sisa-sisa produksi begitu ya, atau yang kemudian kita kenal sebagai limbah begitu ya. Nah, limbah ini kemudian kita harus identifikasi ketika memang suatu material tersebut terkualifikasi sebagai limbah B3 begitu ya, maka penanganannya harus berbeda dari limbah-limbah lainnya ya, seperti itu. Nah, di Indonesia pengelolaan limbah B3 ini diizinkan untuk melibatkan pihak ketiga ya, atau outsourcing. Jadi memang banyak perusahaan yang fokus pada penanganan limbah B3 ya, dari mulai pengumpul ya, transporter ya, kemudian pengolah sampai kemudian pemanfaat ya. Jadi dan uniknya memang di Indonesia ketiga entitas tersebut ya, yang mengelola, kemudian mengumpulkan ya, menimbun dan sebagainya, itu memang harus dalam bentuk badan usaha ya. Jadi tidak boleh yang melakukan pengelolaan limbah B3 itu dilakukan secara perorangan ya. Dan itu harus terregister atau terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, seperti itu. Nah, aktivitas pengelolaannya setidaknya ada kegiatan pengumpulannya ada kegiatan penimbunan dan transportasi ya. Jadi pengangkutan gitu ya. Ini masuk dalam kegiatan pengumpulan. Kemudian dari pengumpulan ini bisa masuk pada kegiatan pengolahan ataupun pemanfaatan ya. Pengolahan yang umum nanti di slide selanjutnya akan disinggung cukup ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai pengolahan limbah B3 ya. Ada yang menggunakan reaksi fisika kimia, kemudian ada yang menggunakan pendekatan panas begitu ya.
pendekatan penimbunan seperti limbah padat yang pertemuan sebelumnya ya, dengan pendekatan landfill dan sebagainya. Nah, namun ternyata B3 ini juga tidak hanya dibuang saja begitu ya, ternyata bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, pemanfaatan ini juga harus dilakukan oleh badan usaha ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya pemanfaatan ini ya dari sisa pembakaran itu digunakan sebagai material batako ya, atau material bata press misalnya seperti itu. Ini sudah banyak dilakukan. Atau kemudian bahan padatan itu dijadikan sebagai briket misalnya ya. Banyak sekali kegiatan yang kemudian bisa dimanfaatkan. Namun ada beberapa syarat ya. Nanti di bagian terakhir nanti coba saya jelaskan. Nah, ketika limbah B3 tersebut sudah tidak dapat diolah atau tidak dapat dimanfaatkan gitu ya, maka nanti ini kegiatan terakhirnya adalah ditimbun ya, ditimbun dengan pendekatan seperti pertemuan sebelumnya ya, kita menggunakan landfill ya, seperti itu. Namun memang ada persyaratan khusus yang memang harus dipenuhi agar kegiatan landfill ini tidak mencemari lingkungan di sekitarnya ya, seperti itu. Baik, prinsipnya pada pengolahan limbah B3 itu ada 4 setidaknya ya. Yang pertama, minimalisasi penggunaan limbah material atau bahan B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Sebisa mungkin dalam aktivitas industri itu harus meminimalkan menggunakan material B3. Untuk apa? Untuk memudahkan pada pengelolaannya ya. Karena memang kegiatan pengolahan ini termasuk kegiatan yang cukup kompleks begitu ya. Harus ada laporan secara periodik ya begitu ya. Kemudian ada pengawasan, kadang dilakukan audit secara insidental begitu ya. Dan ini memang membutuhkan effort yang cukup besar. Oleh karena itu, kita sebagai praktisi industri memang harus aware ya terhadap penggunaan material B3 ya. Bisa mungkin memang kita tidak menggunakan B3 ya, karena dampaknya relatif memberatkan ya begitu. Namun ada beberapa aktivitas yang tidak bisa digantikan dengan material yang biasa. Artinya tetap harus ada pendekatan penggunaan B3. Oleh karena itu memang sistemnya harus dibuatkan dengan baik ya. Dari mulai prosedurnya, kemudian sistem pengawasannya, monitoringnya, pelaporannya dan sebagainya itu harus dilakukan dengan baik ya. Yang pertama. Dan yang kedua, pengelolaan limbah B3 ini sebisa mungkin dilakukan dekat dengan sumbernya ya. Kenapa? Karena jika dilakukan pengolahan jauh dari sumbernya, itu menimbulkan resiko pencemaran. Ya, misalnya pada saat proses pengangkutan ada material B3 yang tercecer, ya. Kemudian pada saat pengangkutan, misalnya dia bersifat toksik akan mempengaruhi tenaga pengangkutnya atau operator, misalnya begitu ya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika B3 itu bisa dilakukan pengolahan di dekat dengan sumbernya, maka itu sangat disarankan. Sayangnya, tidak semua perusahaan, tidak semua pelaku industri itu mampu melakukan pengolahan terhadap limbah B3 ya. Ini permasalahan utamanya karena memang ada persyaratan teknis tertentu ya yang menjadikan perusahaan atau industri tertentu boleh melakukan pengolahan limbah B3 ya. Sementara untuk mengajukan izin ya boleh melakukan pengolahan limbah B3 itu persyaratannya cukup banyak dan cukup berat ya, seperti itu. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan dan bersama lingkungan. Jadi memang kita sebagai praktisi industri atau kemudian kita yang terlibat cukup banyak dengan aktivitas industri, kita memang harus mengedepankan pengembangan yang berwawasan terhadap lingkungan ya. Jadi memang dari mulai aktivitasnya, kemudian pemilihan materialnya, pemilihan mesinnya, ya, kemudian pemilihan vendor dan sebagainya memang harus dipilah begitu ya, diprioritaskan pada proses atau kemudian material atau mesin atau vendor yang kemudian memang aware terhadap kelestarian lingkungan ya, kira-kira seperti itu, sehingga memang memberikan dampak yang cukup baik terhadap kemunculannya material B3. Yang keempat ya, prinsip pengolahan limbah B3 itu tidak hanya dapat dilakukan pada saat limbah tersebut muncul, tetapi kemudian memang harus dari awal ya, dari mulai material itu dipesan, kemudian pada saat proses produksi,
dilanjutkan sampai kemudian dihasilkan limbah B3, kemudian pengawasannya ya, pengelolaannya sampai kemudian penanganan hingga material tersebut aman ya terhadap lingkungan. Ya, atau saya sebut sebagai from cradle to grave ya. Jadi memang dari mulai memesan material begitu ya sampai kemudian aktivitas penimbunan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan pengendalian limbah B3 ya, setidaknya ada 4 yang bisa dilakukan. Yang pertama, khusus untuk limbah B3 ini sangat ketat untuk perizinannya ya. Jadi baik yang mau melakukan transportasi, pengangkutan B3 ya untuk penimbunan, kemudian pengolahan limbah B3 ataupun pemanfaatan limbah B3 itu semuanya harus mendapatkan izin ya secara tertulis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, atau KLHK. Dan yang kedua, pengawasan dalam pengolahan limbah B3 ini dilakukan secara periodik ya. Jadi memang setiap perusahaan yang melakukan ya kegiatan tadi pengangkutan, kemudian pengolahan, penimbunan dan sebagainya itu memang akan dilakukan pengawasan secara rutin ya, seperti itu. Peraturannya jelas ya, namun memang kelemahan di negara kita terkadang pengawasan ini menjadi momok ya, dan akhirnya memang masih banyak yang kemudian tidak diimplementasikan dengan baik ya, seperti itu. Kemudian ketiga terkait dengan penyimpanan limbah B3 ya. Untuk beberapa fasilitas yang menggunakan material B3 atau menghasilkan limbah B3, maka fasilitas tersebut memiliki kewajiban untuk menyediakan ruang ya atau area atau kawasan yang memang diperuntukkan untuk penampungan ya atau penyimpanan sementara limbah B3. Sebelum kemudian limbah B3 tersebut diolah, diambil ya atau diangkut oleh pihak ketiga atau kemudian diolah lebih lanjut ya, seperti itu. Kemudian pengendaliannya kita dilakukan pengangkutan limbah B3. Artinya tidak boleh limbah B3 itu berdiam cukup lama tanpa ada pengelolaan ya. Jadi misalnya kita punya perusahaan gitu ya. Kemudian dalam aktivitas perusahaan kita itu menghasilkan adanya residu limbah B3. Nah, limbah B3 ini tidak boleh ditumpuk secara terus-menerus, bahkan mungkin bertahun begitu ya, itu tidak boleh ya. Jadi yang boleh disediakan itu hanya sifatnya adalah tempat penampungan sementara atau TPS ya. Setelah itu harus diangkut, kemudian harus diolah atau dimanfaatkan. Kalau tidak bisa diolah dan tidak bisa dimanfaatkan, maka harus dilakukan landfill ya, seperti itu. Ini contoh tempat penampungan sementara ya limbah B3 ya. Jika memang kondisinya mudah terbakar, berarti area ini harus dijauhkan dari sumber panas ya, kemudian sumber listrik dan sebagainya. Kalau yang bersifat korosif begitu ya, maka perlu diperhatikan biasanya menggunakan lantainya lantai semen begitu ya, kemudian dinding tembok dan sebagainya supaya tidak korosif. Kalau yang digunakan adalah material metal gitu ya, boleh jadi akan cepat rusak ya, karena dia akan bersifatnya korosif ya, seperti itu. Ini sebagai contoh saja, biasanya ini bentuknya, kalau drum ini bentuknya liquid ya, biasanya seperti itu ya. Kalau dilihat dari gambarnya ini tulisannya mobil berarti oli ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan penanganan yang pertama, ini kaitannya dengan pengangkutan limbah B3 ya. Ada beberapa fokus yang kemudian ditekankan oleh pemerintah di Indonesia begitu ya. Untuk alat angkut limbah B3 ini setidaknya ada 3 yang menjadi concern pengawasan pemerintah. Yang pertama adalah alat angkut limbahnya harus sesuai dengan karakteristik limbah B3. Contoh misalnya kalau limbah B3-nya adalah cairan gitu ya, maka alat angkutnya sebisa mungkin dalam bentuk tangki begitu ya. Kalau padatan, ya boleh mungkin dalam bentuk mobile box gitu ya, itu boleh, silahkan. Kemudian dalam kondisi yang baik atau layak gitu ya, sehingga tidak ada risiko pada saat pengangkutan limbah tersebut berhenti di tengah jalan ya. Karena ketika alat angkut itu melakukan transit di tengah jalan gitu ya, entah di misalnya di warung begitu ya, atau kemudian di rest area dan sebagainya,
itu berpotensi kemudian mencemari lingkungan di sekitar. Ya, karena itu memang harus dalam kondisi yang baik agar betul terjamin limbah B3 yang diangkut itu tidak tercecer, begitu ya, atau tidak mencemari lingkungan selama proses pengangkutan. Kemudian yang ketiga, alat angkut limbah tersebut harus dilengkapi dengan label dan simbol, ya, supaya menandakan bahwa orang yang berada di sekitar alat angkut tersebut aware terhadap bahaya materi yang ada di dalam alat angkut tersebut, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat operasional, operator yang melakukan pengangkutan limbah B3, meskipun mungkin dia hanya operator ya, dia wajib mengetahui secara dengan baik begitu ya, apa yang kemudian dimaksud dengan limbah B3. Dia harus aware terhadap bahayanya begitu ya, mengetahui bagaimana resikonya terhadap lingkungan, terhadap kesehatan dan sebagainya, sehingga memang dampak yang diberikan atau yang mungkin dimunculkan akibat paparan limbah B3 ini dapat direduksi. Ya. Kemudian pada saat operasional, pelaku pengangkutan ini harus memiliki standar operatif prosedur yang jelas, ya, terkait bongkar muat, ya, prosedur bongkar muatnya, dari mulai peralatan, kemudian bagaimana proses atau cara melakukan bongkar muatnya, begitu ya, rutenya seperti apa. Misalnya rute mungkin yang menjadi concern adalah tidak boleh mengangkut limbah B3 melalui di tengah kota, ya. Itu menjadi concern yang cukup penting, gitu ya. Jadi harus melalui jalur luar kota, ya, atau suburban, ya, seperti itu. Dan kemudian jadwal juga penting untuk kemudian bisa dijelaskan. Kemudian untuk mendapatkan syarat izin boleh melakukan pengangkutan limbah B3, ya, setidaknya ada dua yang menjadi concern pemerintah. Yang pertama adalah perusahaan tersebut atau badan usaha tersebut yang mengelola limbah B3 atau melakukan pengangkutan B3 itu harus memiliki emergency response system, ya, atau ERS, ya. Jadi memang ini sangat penting. Kenapa? Ini terkait dengan keselamatan operator, ya, atau keselamatan para pelaku usaha yang mengangkut limbah B3 dan, ya, mitra bisnisnya, ya. Ini sangat penting. Jadi ketika memiliki sistem respon yang baik terhadap kondisi darurat, ya, ini memberikan kepercayaan kepada pemerintah bahwa badan usaha tersebut peduli terhadap keselamatan dari pekerjanya, ya. Yang kedua adalah memiliki rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya, seperti itu. Nah, ini label limbah yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, ya, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2013 dengan nomor surat 14, ya. Ada 8 yang umum digunakan di Indonesia, ya, yang menyatakan material yang mudah menyala. Ini mudah menyala, ada yang bentuk cairan, ada yang bentuk padatan, ya. Agak berbeda logonya, ya. Ini ada warna merah semuanya. Yang padatan diberikan warna hitam, ya, tulisan dan ikonnya. Sementara untuk yang cairan berwarna putih. Seperti itu. Kemudian ada yang bersifat reaktif, ya, dengan notasi warna kuning, gitu ya. Kemudian ada beracun dengan logo tengkorak, gitu ya. Berarti memang ini membahayakan, bisa bahkan mungkin bisa mematikan, gitu ya. Kemudian ada yang bersifat korosif. Korosif ini mungkin biasanya dalam bentuk senyawa kimia, ya, misalnya H2SO4, ya, asam sulfat dan sebagainya. Ini bersifat korosif, ini memang harus diberikan simbol korosif, ya. Kemudian mudah meledak, ya, atau eksplosif, ya. Kemudian infeksius, ini bisa menyebabkan penyakit, gitu ya. Dan yang terakhir adalah berbahaya terhadap lingkungan, ya. Seperti itu. Jadi ada 8 yang umum yang harus ditempelkan pada setiap material limbah B3, ya, atau material B3. Ini sebagai contoh implementasinya, ya. Ada label keterangan kontennya, ya, kemudian identitas dari yang warna kuning ini, ya. Ini identitas dari materialnya, pengirimannya siapa, pemiliknya siapa, ya. Kemudian kadaluarsanya kapan dan sebagainya. Produksinya di mana, begitu ya. Kemudian tanggal pengiriman, tanggal diterima dan sebagainya, ini harus tertera dalam stiker atau label yang berwarna kuning ini. Nah, kemudian logo ini adalah menandakan bahwa tangki ini, ya, ini tidak boleh dibalik, ya. Posisi penyimpanannya harus mengarah ke atas, gitu ya. Ini
Ini sebenarnya umum sih, label ini label umum ya. Di logistik pun dikenal dengan label ini, jadi tidak perlu dijelaskan secara spesifik dalam kegiatan penanganan limbah B3. Ya. Baik, untuk pengelolaan limbah B3, tujuannya adalah ya, yang pertama mengurangi ya, mengurangi jumlah ya, B3. Kemudian yang kedua memisahkan. Kenapa harus dipisahkan? Karena memang itu apa namanya tercampur begitu ya, tercampur dengan material lainnya yang bukan B3 ya. Nah, penanganan ini harus dipisahkan terlebih dahulu, dipisahkan sehingga pokoknya lebih mudah ya. Dan resiko terhadap munculnya penyakit, munculnya kecelakaan kerja ya atau kerusakan terhadap lingkungan itu bisa diminimalisir dengan memisahkan antara limbah yang B3 dan limbah yang non B3. Kemudian mengisolasi dan atau menghancurkan sifat kontaminan yang berbahaya ya. Mengisolasi artinya memang memisahkan dari material lain yang mungkin dapat mencemari atau mengisolasi dari kegiatan operator yang mungkin tidak penting gitu ya, supaya tidak terjangkau oleh manusia atau lingkungan. Seperti itu ya. Setidaknya ada 4 ya yang bisa dilakukan dalam pengolahan limbah B3. Yang pertama adalah pengolahan fisik kimia ya. Fisik kimia mungkin kalau fisik mungkin bisa dilakukan dengan filtrasi ya, penyaringan misalnya gitu ya. Kalau kimia mungkin dicampurkan dengan material kimia tertentu ya, dilarutkan sehingga senyawa tersebut menjadi berubah yang semula B3 menjadi non B3 gitu ya. Pengolahan secara termal berarti ini dipanaskan ya, dipanaskan mungkin bisa dilakukan dengan insinerator ya atau dengan gasifikasi misalnya begitu ya dan sebagainya. Yang pasti material B3 itu diperlakukan dengan sifat panas ya. Mungkin suhunya cukup tinggi sehingga bisa mendestruksi komponen dari B3 tersebut ya. Kemudian pengolahan biologis ya, dengan pendekatan biologis entah itu dengan mikroorganisme gitu ya atau dengan senyawa-senyawa yang diperoleh dari makhluk hidup ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah solidifikasi atau stabilisasi. Yang semula bentuk cairan dipadatkan agar mudah dikelola atau kemudian distabilkan dalam bentuk cairan tapi dalam bentuk stabil. Dia tidak mudah menguap, dia tidak mudah menjadi tidak lebih korosif gitu ya dan sebagainya. Biasanya ada campuran atau ada treatment tertentu untuk material tertentu ya, seperti itu. Ini contohnya ya. Ini insinerator. Jadi memang insinerator ini digunakan untuk membakar limbah B3 ya. Biasanya ini kalau mau banyak menemukan ini biasanya di rumah sakit ya. Di rumah sakit untuk penanganan limbah B3-nya biasanya dilakukan pembakaran ya atau insinerasi. Suhunya bervariasi sih. Cuman biasanya cukup tinggi ya. Ada yang 300 derajat, ada yang sampai 500. Ada bahkan sampai 3000 tapi pendekatannya itu untuk gasifikasi ya. Seperti itu. Ini kegiatan aktivitas pemantauan kualitas udara di insinerator ya. Kenapa harus dilakukan pemantauan kualitas udara? Karena memang sebenarnya insinerator ini sudah mulai untuk tidak digunakan gitu ya. Kenapa? Karena ketika B3 itu dibakar ya, dipanaskan, kemudian ada beberapa senyawa yang cukup berbahaya seperti dioksin dan kawan-kawan itu ya. Dan ketika senyawa yang memang berbahaya itu dilepaskan dari insinerator ya, itu memberikan resiko yang cukup besar terhadap masyarakat ya, terutama bagi kesehatan. Seperti itu. Ada beberapa catatan, ada beberapa laporan ya. Ini mempengaruhi kecerdasan manusia gitu ya. Kemudian mempengaruhi tingkat kesehatan terutama di area paru-paru ya, ada yang kena ISPA dan sebagainya. Kemudian ada yang juga mendapatkan penyakit yang belum terdefinisi gitu ya, artinya memang memberikan dampak yang cukup buruk ya. Dan ketinggian untuk pipa buang gas pada insinerator ini juga ada aturannya ya, tergantung dari tingkat berbahayanya hasil atau gas buang yang dihasilkan dari kegiatan insinerasi ya, seperti itu. Kemudian pengobatan limbah B3 ini pendekatannya hampir sama dengan yang sepertinya sebelum-sebelumnya sudah pernah disampaikan gitu ya. Ada reuse, ada recycle, dan ada recovery. Prinsipnya adalah satu, dalam pengobatan limbah B3 ini tetap memberikan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan ya.
Ketika prinsip yang pertama ini tidak dapat dipenuhi, maka pendekatan pemanfaatan limbah B3 ini tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan, ya. Yang kedua, prinsipnya adalah memiliki proses produksi yang andal. Artinya scientific proven, begitu ya, metodologinya. Kemudian peralatannya juga bisa dikatakan aman, begitu ya, dan tidak menimbulkan bahaya lainnya, ya, seperti itu. Yang ketiga, memiliki standar mutu produk dan pasar, ya. Artinya memang produk yang diproduksi dari limbah B3 itu sudah memiliki standar mutunya. Contoh misalnya merujuk pada SNI, gitu ya, atau merujuk pada standar internasional ISO misalnya, begitu ya. Sehingga memang produk yang dihasilkan dari limbah B3 itu betul-betul sudah diyakini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap baik itu manusia, ya, makhluk hidup ataupun lingkungan. Dan pastinya harus memiliki pasar. Kalau tidak memiliki pasar, maka izin untuk pemanfaatan limbah B3 itu tidak akan diizinkan atau tidak akan diberikan, ya, seperti itu. Berikutnya, terkait dengan pemanfaatan limbah B3, ini ada beberapa syarat, ya. Yang pertama, pemanfaat limbah B3 harus badan usaha. Ini yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi kalau ada perusahaan pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan limbah B3 untuk dijadikan produk tertentu, ya. Contoh misalnya tadi saya sudah sebutkan fly ash, ya, dari insinerator itu dijadikan sebagai material untuk produksi batako, ya, atau bata press misalnya, seperti itu. Atau dalam mungkin ada beberapa digunakan sebagai material campuran genteng dan semen, aspal, ya, seperti itu. Jadi ini boleh dilakukan, tetapi memang harus dalam bentuk badan usaha, ya, tidak boleh dilakukan secara perorangan. Yang kedua, harus mendapat rekomendasi dari KLHK, dan memang mengurus rekomendasi ini tidak mudah, ya, harus ada beberapa bukti-bukti yang memang bisa disajikan sehingga meyakinkan pemerintah bahwa kegiatan usaha dalam pemanfaatan B3 ini memberikan kata aman, gitu ya, baik untuk manusia, lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian terakhir, ya, syaratnya adalah kegiatan pemanfaatan tersebut harus dilaporkan, ya, secara periodik ke KLHK, ya. Jadi memang aktivitas pemanfaatan ini tidak serta-merta bisa dilakukan begitu saja. Jadi pada saat kita membeli, ya, limbah B3, kemudian kita proses menjadi suatu produk, gitu ya, dan dihasilkan produk yang kemudian sudah dijual, itu harus dilaporkan aktivitasnya, ya. Bahkan per bulan itu harus ada catatannya, ya. Per bulan, per tahun itu harus jelas. Karena nanti sewaktu-waktu akan ada audit, ya, atau pengawasan yang mungkin dilakukan baik terjadwal maupun tidak terjadwal, ya, seperti itu. Dan terakhir, jika memang limbah B3 itu tidak dapat dilakukan pengelolaan, ya, pemanfaatan ataupun diolah menjadi limbah non B3, gitu ya, maka salah satu aktivitas pamungkas, ya, yang mungkin ini menjadi alternatif terakhir, begitu ya, itu adalah menggunakan landfill, ya. Metodenya sama dengan yang sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, ya. Perlu disiapkan cekungan, begitu ya. Kemudian biasanya disiapkan menggunakan lapisan tertentu, ya. Kita biasanya menggunakan biomembran dan sebagainya. Kemudian limbah B3 itu ditumpuk di situ, ya. Ada kubangan tersebut atau dalam lubang tersebut. Kemudian di covered, ya, atau ditutup dengan geomembran kembali, baru ditutup dengan lapisan tanah, ya, atau topsoil di bagian atas, ya, seperti itu. Jadi kapan dilakukan landfill ini? Satu, ya, ketika memang limbah B3 tidak dapat dimanfaatkan untuk diolah kembali. Yang kedua, penimbunan limbah B3 harus dilakukan oleh badan usaha. Ini sama, ya, syaratnya. Jadi yang melakukan landfill ini harus badan usaha. Yang ketiga, harus mendapat rekomendasi dari KLHK dan kegiatan pembuatan harus dilaporkan secara periodik ke KLHK, ya. Kemudian ini adalah contoh laporannya, ya. Ini neraca limbah B3 yang harus ditulis. Terlebih lagi, mungkin kalian pada saat ke perusahaan, begitu ya, mungkin pernah dengar istilahnya proper, begitu ya. Nah, proper ini adalah salah satunya asesmen yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, terhadap aktivitas industri untuk melihat penanganan terhadap limbah, ya, terutama limbah B3, ya, seperti itu.
Jadi dalam neraca ini cukup jelas, cukup detail ya. Contoh ya, misalnya nih, contoh limbah B3-nya oli bekas ya. Sumbernya dari mana? Dari proses aktivitas produksi misalnya ya, dari mesin gitu ya. Kalau mesinnya sudah selesai kan, sudah dipakai dalam durasi waktu tertentu kan, olinya harus dicuci ya atau diganti ya. Nah, sisa oli bekas ini kemudian harus dikelola dengan baik ya. Ada satuannya, kemudian perlakuannya juga dijelaskan misalnya yang dihasilkannya berapa ton, kemudian disimpan di TPS-nya berapa ton, dimanfaatkan sendiri juga. Karena beberapa oli bekas bisa dimanfaatkan sendiri ya. Kemudian diolah sendiri, landfill sendiri dan sebagainya. Ini harus jelas ya, dilaporkan. Bahkan kode manifestnya juga jelas. Ya. Apa itu kode manifest? Bentuknya seperti ini ya. Jadi memang setiap limbah B3 itu betul-betul tercatat begitu ya. Ada recordnya dengan jelas begitu ya. Ini salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk memantau ya peredaran limbah B3 ya. Yang sebelah kiri ini adalah formnya yang harus diisi ya, yang harus diisi. Kemudian sebelah kanan ini penjelasannya, dia ada berapa bagian, ada yang warna kuning, biru, dua biru ini ya. Bagian atas ini menjelaskan atau harus diisi oleh penghasil. Kalau kita pelaku usaha punya industri yang menghasilkan limbah B3, berarti bagian atas ini kita isi begitu ya. Kemudian bagian dua ini adalah petugas pengangkutnya ya. Kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki jasa angkutan untuk B3, maka ini diisi oleh mereka. Kalaupun tidak, berarti kalau misalnya kita yang mengangkut, berarti kita yang mengisi gitu ya. Dan bagian terakhir adalah bagian yang harus diisi oleh penerima limbah ya. Penerima limbah ini bisa pemanfaat atau pengolah ya. Pemanfaat berarti dia akan diproduksi lagi limbah B3 tersebut menjadi satu produk tertentu. Sementara kalau pengolah begitu ya, biasanya limbah B3 itu sudah menjadi limbah B3 yang bukan menjadi limbah B3 lagi, tetapi menjadi limbah yang aman untuk dibuang atau dilempar ke lingkungan ya, kira-kira seperti itu. Dan dokumen ini berlembar-lembar ya, ditembuskan ke beberapa pihak begitu ya. Ada ke pengangkutnya, kemudian ke kementerian ya, dipegang oleh kita sebagai pelaku usaha begitu ya, pada provinsi dan sebagainya. Kemudian fokus pengawasan dilakukan oleh pemerintah itu setidaknya ada 3 ya. Yang pertama, pelarangan untuk membuang limbah B3 langsung ke lingkungan ya. Kalau sampai ada pelaku usaha yang kemudian membuang limbah B3 ke lingkungan secara langsung, ancamannya adalah penjara ya. Seperti itu. Jadi memang pemerintah tidak menginginkan adanya limbah B3 ini terjadi di lingkungan. Yang kedua, dilarang melakukan pengenceran limbah B3. Contoh misalnya kita memiliki limbah B3 berupa oli gitu ya. Oli itu kemudian kita campur ya, kita campur, diencerkan sehingga seolah-olah limbahnya relatif tidak berbahaya. Itu tidak boleh. Ya, kemudian yang ketiga, dilarang melakukan impor limbah B3. Meskipun kita memiliki usaha, contoh misalnya ya, untuk pemanfaatan limbah B3, itu tadi ya, kita punya misalnya pabrik bata press ya, dari fly ash misalnya, atau bottom ash, hasil sisa insenerator. Misalnya, pada suatu saat kita kehabisan material, kita tidak boleh impor fly ash atau bottom ash itu dari luar negeri. Ya. Tidak boleh mendatangkan limbah B3 dari luar ke dalam negeri. Kalau ekspor boleh, ya. Kalau ekspor boleh, tetapi ini pun catatannya perizinannya juga sangat ketat begitu ya, sangat ketat. Kemudian memang semuanya harus legal dan sebagainya ya. Karena beberapa negara membolehkan begitu ya, melakukan impor terhadap limbah B3 ya, seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan pengolahan limbah B3. Nanti saya akan share peraturannya, beberapa peraturan, tidak semuanya. Kalaupun mau mencari silahkan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita sebagai pelaku industri ya, memang kita harus cukup waspada gitu ya, atau peduli terhadap penggunaan limbah B3. Karena tentunya ini mempengaruhi dari image perusahaan ya, image perusahaan atau pandangan masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan kita
dalam pengelolaan limbah B3. Itu menjadi sangat penting karena presiden buruk bisa diberikan kepada kita pada saat kemudian kita mengolah limbah B3 ini tidak dengan pengolahan yang benar. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya sedikit. Ya, silakan Mas. Siapa? Kresna ya? Kresna Pak. Ya, silakan Mas. Kalau untuk di industri pertanian seperti misalnya kelapa sawit itu Pak, kalau untuk kelapa sawit itu, kalau untuk limbah B3-nya yang bisa digunakan kembali atau didaur ulang tuh seperti jenis limbah B3 seperti apa ya Pak? Untuk pertanian ya. Nggih, kayak sawit gitu. Oke. Dan cara menangani limbahnya atau mengolah kembali limbah itu seperti apa? Terima kasih. Oke. Limbah B3 untuk di pertanian memang secara relatif gitu ya. Untuk industri pertanian agak sulit menemukan limbah B3. Biasanya limbah B3 diperoleh dari aktivitas pendukung ya. Contoh misalnya di kebun sawit ya limbahnya ya limbah CPO itu bisa menjadi B3 kalau memang tidak dikelola dengan baik. Kemudian aktivitas pendukung lainnya contoh misalnya ya di kebun menggunakan alat berat ya. Alat berat itu pasti menggunakan oli ya. Oli itu menjadi limbah B3 kalau sudah selesai digunakan atau kemudian kadaluarsa ya, itu jadi limbah B3. Dan yang kedua, mungkin ada beberapa industri makanan gitu ya, industri makanan yang melibatkan senyawa yang memang merupakan kategori B3 ya. Kalau mendekati kegiatan hulu ya, kegiatan hulu ini berarti mendekati on farm gitu ya, itu relatif tidak ditemukan ya limbah B3. Sementara kalau kita sudah berada posisinya di tengah atau kemudian berada di hilirisasi produk ya, itu relatif banyak menggunakan material B3. Penanganannya paling sederhana adalah dikumpulkan dalam satu TPS begitu ya, dikumpulkan dalam satu TPS. Paling umum memang dan paling mudah biasanya kita menggunakan jasa pengelola limbah B3 ya. Jadi memang pemerintah pun tidak mensarankan ya ketika kita tidak memiliki kapabilitas untuk mengelola limbah B3 itu untuk mendirikan fasilitas untuk pengolahan limbah B3. Jadi yang penting diperhatikan bagi kita sebenarnya adalah penanganannya saja. Artinya begini, pada saat kemudian ada identifikasi limbah B3 yang muncul dari aktivitas produksi yang kita kelola gitu ya, maka yang bisa kita lakukan adalah pemisahan ya, pemisahan dari limbah lainnya. Itu satu, pemisahan. Dan yang kedua, setelah dipisahkan kemudian ditimbun atau kemudian disimpan pada TPS yang kemudian diberikan kawasan khusus mungkin ya, sehingga memang tidak mudah bagi karyawan atau kemudian bagi siapapun itu ya, atau tamu dan sebagainya, itu dapat dengan mudah menjangkau limbah B3 tersebut. Nah, setelah itu baru kemudian karena pengolahan limbah itu B3 tidak mudah dilakukan, maka sesegera mungkin untuk kemudian bagi kita itu mencari mitra untuk kemudian bisa bekerja sama dalam pengolahan limbah B3. Kalau di Jakarta atau di Surabaya itu biasanya ada perusahaan pengolahan limbah B3 terpadu ya. Jadi mereka punya fasilitas sendiri ya. Mereka punya fasilitas sendiri untuk pengolahan limbah B3. Karena terkadang begini, di beberapa industri limbah B3 itu tidak banyak begitu ya. Jumlahnya tidak sebanyak limbah yang umum ya, misalnya limbah cair atau limbah padat dan yang bersifat non B3. Tidak. Jadi memang ukurannya tidak terlalu banyak, namun memang membahayakan ya. Karena itu biasanya limbah B3 itu dikumpulkan terlebih dahulu ya, biasanya oleh pihak ketiga, kemudian baru diolah gitu ya. Karena memang
ketika kita mengelola sendiri, itu resikonya besar. Satu, gitu ya. Untuk proses perizinan sulit ya bagi kita untuk melakukan pengolahan. Yang kedua, pada saat kita sudah melakukan pengolahan, ini pemantauannya cukup ketat begitu ya oleh pemerintah ya. Oleh karena itu memang effortnya terlalu besar dan mungkin cost-nya juga cukup tinggi. Jadi sebagian besar atau bahkan mayoritas pelaku industri mereka hanya melakukan kerjasama ya, outsourcing dengan pihak ketiga untuk dapat melakukan pengolahan limbah B3. Yang penting dilakukan adalah tadi ya, melakukan pemisahan ya, melakukan isolasi, kemudian paling tidak yang terakhir adalah yang kita adalah pelabelan ya, atau memberikan apa ya, tanda tertentu begitu ya, bahwa memang pada satu titik atau satu tempat tertentu itu adalah isinya limbah B3 ya. Yang bisa kita lakukan sebenarnya seperti itu, yang paling sederhana ya, yang paling sederhana, paling mudah, dan itu tidak menyalahi aturan. Sementara kalau kita bersemangat untuk melakukan pengolahan ya tidak disalahkan, diperbolehkan, namun memang prosesnya cukup panjang ya, prosesnya cukup panjang. Seperti itu. Jadi pengolahannya sebenarnya cukup sederhana. Nah, kalau kita ingin melihat yang agak kompleks sebenarnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu biasanya limbah B3 itu hasilnya cukup banyak gitu ya, dan mereka melakukan pengolahan sendiri. Biasanya pendekatannya dengan insinerator begitu ya, dibakar begitu ya. Yang tidak bisa dibakar biasanya mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kemudian diproses lebih lanjut di fasilitas lainnya ya. Setahu saya malah beberapa di rumah sakit di Kalimantan itu limbah B3-nya dikirim ke Jawa ya, daerah Surabaya atau Malang kalau tidak salah, kemudian untuk diproses lebih lanjut seperti itu. Sementara untuk yang lainnya yang bisa dibakar gitu ya, menggunakan insinerator, sehingga tidak memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan sekitar rumah sakit gitu ya. Sementara untuk perusahaan agro yang berbasis pertanian yang bersifat hulu memiliki peluang kecil begitu ya menggunakan limbah B3. Sementara untuk yang mendekati ke arah hilir biasanya relatif banyak ditemui material yang terlibat dalam proses produksi. Saya kira itu Mas Krisna ya gambarannya. Jadi memang kalau di contoh di perusahaan sawit lebih banyak itu dihasilkan dari penggunaan oli ya di alat berat begitu ya, kemudian perawatan untuk mobil, traktor dan sebagainya ya. Sementara dari pabriknya sendiri karena dia materialnya tunggal ya, dari CPO ya, TBS ya, memang sifatnya organik jadi tidak memberikan yang cukup berbahaya. Saya kira itu Mas untuk identifikasi di limbah B3 ya untuk di pertanian. Oke, Pak. Silakan yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini siapa nih? Yupianto. Ya, Yupi. Ya, silakan Mas. Jadi tadi saya mendengar ada kata landfill, Pak. Nah, Ya, betul. metode landfill ini, Pak, menurut Bapak memakan dana yang cukup banyak nggak Pak untuk metode ini? Dan juga metode ini apakah tidak kalau B3-nya dimasukkan ke dalam landfill, apakah tetap ada kebocoran atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Baik. Landfill bisa dikategorikan sebagai alternatif terakhir ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk penggunaan landfill. Biayanya relatif mahal walaupun pengerjaannya mudah ya. Karena dia harus beli lahan ya, harus dilakukan konstruksi terlebih dahulu begitu ya. Kemudian penyediaan material covernya dan pengawasannya juga harus dilakukan ya, seperti itu. Memang biayanya cukup mahal karena tidak bisa dilakukan secara mandiri ya. Itu harus dikumpulkan dari banyak penyedia limbahnya gitu ya, dikumpulkan jadi satu kemudian baru diolah. Sebelum dilakukan pendekatan landfill, kita harus melakukan pendekatan yang lainnya ya, baik pengolahan secara fisik, kimia, thermal dan sebagainya, kemudian pemanfaatan coba dilakukan. Jika memang pendekatan yang lain sudah tidak bisa dilakukan, maka salah satu-satunya kegiatan yang bisa dilakukan adalah landfill ya, walaupun ini tidak dianjurkan. Nah,
Kemudian apakah tetap bisa munculnya kebocoran begitu ya, atau kemudian pencemaran terhadap lingkungan masih ada ya, walaupun teknologi landfill ini sudah diupayakan untuk tidak menghentikan arus cemaran begitu ya, atau potensi cemaran pada lingkungan. Tapi kemungkinannya masih ada. Walaupun sudah dilakukan covering menggunakan biasanya menggunakan geomembran ya, yang warna hitam ya, bentuknya seperti plastik begitu ya, tapi dia lebih fleksibel dan dia tahan panas, tahan relatif tidak korosif ya, cukup tahan dengan beberapa senyawa kimia begitu ya. Nah itu tetap memberikan potensi adanya kebocoran karena beban yang berat, kemudian itu bisa menyebabkan geomembran tersebut sobek atau pecah begitu ya, sehingga memang ada potensi untuk mencemari lingkungan. Tetapi jika memang kemudian limbah tersebut sudah tidak bisa dilakukan pengolahan yang lebih bersahabat begitu ya, satu-satunya jalan adalah seperti itu ya. Misalnya dibakar nggak bisa, direaksikan dengan kimia sudah tidak bisa dilakukan kembali gitu ya, di recovery juga tidak bisa begitu ya. Mau tidak mau, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan landfill ya. Memang tidak banyak sih, setahu saya B3 sekarang teknologi sudah cukup banyak ya yang memberikan inovasi-inovasi terkait dengan pengolahan limbah B3. Karena itu sekarang mungkin udah jarang ya ditemuinya landfill ya sekarang ya. Relatif sudah banyak penyedia teknologi yang mampu mereduksi limbah B3 menjadi limbah non B3 atau menjadi produk-produk tertentu yang bisa dijual ya, atau valuable ya, seperti itu. Gitu Mas Yuki ya. Jadi memang landfill ini tidak disarankan dan ini menjadi alternatif terakhir. Kalau dibilang biayanya gede memang besar ya, karena memang butuh lahan, butuh konstruksi dan sebagainya. Pengawasan juga tidak mudah. Ya, seperti itu. Silakan yang lain jika memang ada yang mau ditanyakan. Saya pernah berkunjung ke salah satu fasilitas oil recovery ya, oil recovery itu di mana ya, Surabaya kalau bukan Surabaya sih ya, Surabaya, masuk ke Surabaya kalau tidak salah, perbatasan sih antara Surabaya dan Sidoarjo kalau tidak salah. Jadi memang perlakuannya adalah oli bekas dari mobil dan sebagainya, alat berat dan sebagainya dikumpulkan, kemudian dan itu mereka menerima pasokan oli bekas itu dari seluruh Indonesia begitu ya. Kemudian di treatment ulang ya, dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi, kemudian difraksinasi ya, Nah, setelah difraksinasi itu hasilnya lumayan ya. Dia bisa menghasilkan oli lagi ya dengan kondisi yang cukup baik gitu ya. Dan dijual dengan merek tertentu, dan untuk kualitas yang buruk bisa menjadi aspal ya. Seperti itu. Jadi disuling kembali lah kira-kira begitu ya. Nah, aktivitas itu disebut dengan recovery ya. Nanti kalau saya ketemu dokumentasinya, saya coba nanti share di dashboard e-learning ya. Salah satu bentuk recovery dari limbah B3 ya. Oke, silakan yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ya, silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan diisi ya daftar hadirnya. Bagi yang belum mengisi, silahkan diisi. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan atau ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian ya. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya saya memakai recording, dan kemudian kalau memang ada yang ditanyakan nanti saya baru buka forum untuk tanya jawab ya. Silahkan saja nanti dikomunikasikan di grup. Kalau memang ada yang mau ditanyakan nanti kita bisa buka kelas. Tapi secara default
saya akan berikan penjelasan secara rekaman ya atau recording. Terima kasih atas waktunya ya, semoga sehat selalu. Tidak perlu ke kampus dulu ya, karena MIPA lagi ditutup ya, karena ada beberapa akademik yang terkonfirmasi positif. Jadi mohon mungkin bisa di rumah terlebih dahulu. Sekian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin keluar Pak. Terima kasih Pak. Ya, Izin keluar.